Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat ya nak ya. Teacher nggak lupa ingatkan untuk tetap menjaga kebersihan dan menjaga pola makan yang sehat ya, supaya kita tetap dalam keadaan sehat sehingga nanti kita bisa bertemu di hari yang kita inginkan ya. Nah, kita akan belajar pagi ini yaitu dari buku 6A, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Teacher mau ingatkan kembali lagi, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa. Supaya apa? Setiap yang kita pelajari itu menjadi berkat ya. Nah, coba perhatikan bukumu halaman 91, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya teacher mau kasih tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama itu siswa dapat memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang diberikan temannya. Ini termasuk muatan bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Ini termasuk muatan IPA. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan penerapan Pancasila dalam percakapan. Ini termasuk muatan PPKN. Nah, perhatikan kedua gambar tumbuhan berikut ini. Atau di bukumu juga ada di halaman 91 ya. Nah, ini gambar A dan gambar B. Nih. Tahukah kamu apa nama tumbuhan gambar A dan gambar B? Apakah kamu tahu apa nama dari tumbuhan A dan tumbuhan B? Nah, kemudian apakah kamu pernah melihat kedua tumbuhan tersebut secara langsung? Atau mungkin di suatu tempat kamu pernah melihatnya, misalkan kayak ke tempat yang budidaya tumbuhan, mungkin kamu pernah pergi. Nah, kedua tumbuhan ini akan teacher jelaskan secara rinci satu persatu. Nah, yang pertama gambar A. Nih. Apakah kamu tahu apa nama tumbuhan ini? Ini adalah bunga Rafflesia arnoldi atau bunga Padma raksasa. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran yang sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Ini teacher garis bawahi ya, garis bawahi yang merupakan bunga terbesar di dunia. Nah, penemuannya pertama kali pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu atau Sumatera, di suatu tempat dekat Sungai Mana, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Bengkulu dikenal sebagai bumi Rafflesia. Nah, tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan, yaitu Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Nah, Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan daerah konservasi utama spesies ini. Bagaimana dengan Rafflesia arnoldi? Kamu sudah kenal? Oke, teacher harap kamu sudah kenal. Kemudian kita sambung yang gambar B. Ini adalah Amorphophallus gigas atau sering disebut dengan bunga bangkai raksasa. Nah, bunga bangkai merupakan tumbuhan dataran rendah dari wilayah tropika dan Ughari, menyebar dari Afrika Barat ke timur hingga kepulauan di Samudra Pasifik. Nah, dari sekitar 25 spesies yang tumbuh di Indonesia, 18 diantaranya endemik, yaitu 8 spesies menyebar terbatas di Sumatera, 5 di Jawa, 3 di Kalimantan, dan 1 spesies endemik Sulawesi. Nah,
Kemudian bunganya pada waktu tertentu mengeluarkan bau yang keras ya, sehingga umumnya dinamai sebagai bunga bangkai. Nah, ini penyebabnya kenapa disebut bunga bangkai, karena sewaktu-waktu dia sering mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap ya. Nah, dari kedua gambar tersebut, teacher harap kalian paham bahwa di Indonesia itu ada beberapa tumbuhan yang harus dilindungi ya, harus dilindungi karena apa? Karena keberadaannya itu endemik pada satu tempat. Dia di tempat-tempat tertentu saja yang dia bisa tumbuh. Nah, kemudian kita lanjutkan memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang dibuat teman. Nah, teacher mungkin hari ini teacher nggak akan kasih kalian untuk membuat kesimpulan lalu membaginya atau menukarnya dengan teman. Tapi teacher akan kasih tahu bagaimana caranya untuk memberikan kriteria penilaian terhadap temanmu ya. Nah, kriteria penilaian dalam membuat kesimpulan. Nah, yang pertama, kesimpulan temanmu harus sesuai dengan ide pokok dan kata kunci. Ya, harus sesuai dengan ide pokok dan kata kunci. Kalau dia ada 3 paragraf atau lebih, setiap paragrafnya harus sesuai dengan ide pokok yang ada pada cerita tersebut ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan temanmu berisi kalimat yang runtun atau umum ke khusus. Ini mengartikan bahwa kalau di awalnya sudah diceritakan tentang nama suatu laporan, berarti harus berurutan ya, dari namanya terus tanggalnya di mana, itu sesuai dengan adik Simba ya, apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kosakata yang baku. Iya, harus menggunakan kosakata yang baku. Ini sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Yang keempat, kesimpulan temanmu menggunakan kalimat efektif dan tanda baca yang tepat. Nah, itu untuk kesimpulan. Lalu kita masuk sekarang cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, kalau kemarin teacher kasih penjelasan tentang cara pelestarian hewan, yaitu ada ex situ dan in situ, ternyata tumbuhan juga memiliki 2 pelestarian yang sama, yaitu ex situ dan in situ. Nah, tempat pelestarian in situ pada tumbuhan antara lain hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Nah, ini termasuk hutan lindung ya. Ini gambarnya. Kemudian, tempat pelestarian ex situ pada tumbuhan antara lain kebun botania. Pernah pergi ke kebun botania? Kalau di Batam ada ya, kebun botania ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau di Jakarta itu kebun raya ya. Kalau di Bogor ya, kebun raya Bogor ya. Nah, kemudian di tempat pelestarian ex situ biasanya dilakukan kultur jaringan terhadap tumbuhan yang akan dilestarikan. Nah, apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan nih adalah metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Kultur jaringan tumbuhan melibatkan tumbuhan yang tumbuh dalam media buatan dalam kondisi steril, dalam tabung reaksi, stopless atau cawan petri. Kultur jaringan bertujuan mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan waktu dikembangbiakan dengan biji. Nah, ini adalah metode kultur jaringan, ada di bukumu. Yang pertama itu bagian tumbuhan misalnya diambil tangkai daunnya nih, yang diiris nih tangkai daunnya. Kemudian
Bagian tangkai daun ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan nih. Kemudian yang ketiga, wadah yang berisi kultur jaringan tumbuhan ditempatkan di laboratorium. Setelah itu, tumbuhan yang baru dipindahkan ke pot yang berisi tanah. Nah, ini metode kultur jaringan. Ada lagi contoh lain, misalkan ini teacher buat kultur jaringan terhadap wortel ya. Pertama, wortelnya dipotong, kemudian area pengambilan selnya ini ditunjukkan ya. Selnya dimasukkan ke cawan Petri, kemudian menjadi kalus ya. Dipindahkan ke medium pertumbuhan. Nah, akar tumbuh dalam waktu 4-8 minggu. Setelah akarnya tumbuh, dipindahkan ke medium tanam. Nah, jadilah tumbuhan dewasa. Nah, sampai situ teacher harap kalian paham ya nak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman 97. Nih, ada dua gambar A dan gambar B. Nih, ayo berbicara ya. Tumbuhan pada gambar di atas merupakan jenis tumbuhan yang langka. Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan pada gambar di atas? Nih, ini adalah gambar tanaman kantong semar. Pernah lihat kantong semar? Nih, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora di kawasan tropis dunia lama. Kini meliputi negara Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok bagian selatan, Indochina, Malaysia, Filipina, Madagaskar bagian barat, Seychelles, Kaledonia, India, Sri Lanka, dan Australia. Habitat dengan spesies terbanyak ialah di Pulau Borneo dan Sumatera. Ini banyak di Pulau Borneo ya, dan juga di Pulau Sumatera. Nah, kita sambung, ya ini gambar B ya. Gambar B, nih. Ini adalah bunga anggrek. Bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi penciri yang membedakannya dari anggota suku lain. Ini bunga anggrek ya. Dia memiliki bentuk yang khas. Dia berbeda dari bunga-bunga yang lain ya. Termasuk berbeda dari bunga mawar, juga berbeda, dan banyak lagi ya. Nah, bunga-bunga anggrek tersusun majemuk muncul dari tangkai bunga yang memanjang, muncul dari ketiak daun. Nih, diperhatikan gambarnya, benar kan? Tersusun majemuk muncul dari tangkai bunga yang memanjang. Nih, nah, muncul dari ketiak daun juga katanya. Kemudian yang berikutnya mendiskusikan penerapan Pancasila dalam percakapan. Nah, sebelumnya telah disebutkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Akan tetapi semakin lama keanekaragaman hayati Indonesia semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah hutan tempat hewan semakin berkurang dan adanya perburuan hewan untuk diperdagangkan. Tindakan manusia yang kurang bertanggung jawab yang menyebabkan semakin menurunnya populasi hewan. Nah, hal tersebut juga dapat terjadi terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita jika kita tidak merawat dan menjaganya. Peduli terhadap hewan dan tumbuhan merupakan salah satu penerapan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila Pancasila, khususnya sila pertama. Selain itu juga ada penerapan sila Pancasila lainnya, yaitu melindungi hewan-hewan langka. Yang kedua, mencari alternatif pemanfaatan hewan. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Yang keempat, melakukan
tebang pilih. Yang kelima, penanaman kembali tanaman. Itu untuk penerapan sila Pancasila dan bentuk kepedulian kita terhadap hewan dan tumbuhan ya. Nah, ini teacher munculkan percakapan yang ada di buku halaman 99. Suatu hari Nina dan Deli pulang bersama-sama setelah bermain di rumah Lani. Di jalan mereka melihat kucing yang terlantar dan terluka. Mereka pun menghampiri kucing tersebut. Nina, lihat Del, anak kucing ini terluka. Ya benar Nin, kucing ini juga sangat kurus. Mungkin ia kehilangan induknya Del, kasihan sekali ya. Aku ingin sekali memeliharanya, tetapi aku alergi rambut kucing. Aku juga tidak bisa memeliharanya. Orang tuaku tidak mengizinkan aku memelihara kucing. Bagaimana ini? Nah, di sini kalian diajak untuk mendiskusikan apa penerapan Pancasila yang ada dalam percakapan ini. Lalu kalian juga diajak untuk melanjutkan percakapan di atas sesuai dengan imajinasimu. Nah, ini teacher kasih sebagai tugas kamu, yaitu melanjutkan percakapan ini sesuai dengan imajinasimu, tetapi tetap memperlihatkan adanya nilai penerapan Pancasila dalam percakapan tersebut. Contohnya, bagaimana ini? Datang Deli berkata, bagaimana kalau kita antar kucing ini ke tempat penangkaran hewan? Misalkan ya. Nah, itu kan sudah termasuk sikap kepedulian. Nah, itu contoh ya yang teacher buat. Nanti boleh kamu buat lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan selamat berimajinasi, selamat mengembangkan kreativitasmu dalam membuat cerita ya, cerita percakapan. Nah, mungkin itu saja yang bisa teacher sampaikan. Tugas kamu yang pertama, kerjakan soal halaman 96 nomor 1. Yang kedua, lanjutkan percakapan halaman 99 sesuai dengan imajinasimu. Itu yang tadi yang teacher buat ya. Yang ketiga, kerjakan soal nomor 101, halaman 101, nomor 1 dan 2. Nah, untuk catatan kamu, teacher ingatkan untuk menulis hal-hal penting saja ya nak ya. Kalau sudah ada di buku, kamu tinggal garis bawahi yang ada di buku saja. Kalau tidak ada, baru kamu tulis kembali. Tapi kalau sudah ada di buku, tidak perlu ditulis ya nak ya. Perlunya cuma digaris bawahi saja, menandakan bahwa itu penting. Mungkin sekian yang bisa teacher sampaikan. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.